Tuhan dalam hidup kami. Tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apa itu. Hanya bersama Tuhan kami dapat menang, kami dapat melakukan segala perkara. Hanya bersama Tuhan. Dan ketika kami ada bersama dengan Tuhan, kami akan terbang seperti Raja Wali, terbang tinggi bersama dengan Tuhan, melewati setiap badai dalam kehidupan kami. Tidak ada satupun badai yang bisa menghentikan langkah kami ketika kami ada bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah perisai dan penolong kami. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami butuh Engkau dalam segala hidup kami Tuhan. Kami butuh Tuhan yang terus memberikan kami kekuatan, pemulihan, yang terus membawa kami dalam setiap kemenangan. Kami tahu Tuhan, ada satu kuasa yang tidak begitu senang ketika kami ada bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kami melekat dengan Tuhan, kami mencari Tuhan. Mereka tidak suka akan hal itu. Dan kami butuh kekuatan daripada Tuhan untuk mengalahkan mereka, mengalahkan kedagingan kami, mengalahkan nafsu kami. Karena itu Tuhan, kami butuh firman-Mu siang hari ini. Karena firman itu adalah Engkau sendiri. Berkata-katalah dalam hati dan pikiran kami Tuhan melalui firman-Mu. Karena firman itu memberikan kami kekuatan. Karena firman-Mu berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, supaya iman kami semakin bertumbuh. Kami ingin belajar mendengar firman-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan. Karena dosa itu sering kali menghalangi kami datang mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami undang hadirat Roh Kudus-Mu yang membimbing kami, mengajar kami pada hari ini. Segala kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, kuasa-kuasa yang mencuri firman-Mu, yang ingin menggagalkan kami untuk fokus mendengar firman Tuhan hari ini, siang hari ini, kami bersama dengan iman kami katakan, kami tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkatalah Tuhan, berbicaralah melalui hamba yang bersama. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita siap mendengarkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan dan dididik oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Beri kemuliaan, tepuk tangan yang mulia dulu buat Tuhan kita. Karena hanya bersama Tuhan kita menang. Shalom. Luar biasa. Ya. Ini hari libur, ya kan, tanggal merah, hari kena, banyak orang yang memakai hari libur karena libur kantor, libur segala macam, apalagi besok cuti bersama. Ya kan? Kesempatan holiday, jalan-jalan. Tapi kita bersyukur, saya sangat bersyukur karena cuma Tuhan sekalian tinggalkan holiday, ya kan? Hari ini datang kepada Tuhan. Kalau kita sweeping sekarang ke pantai-pantai itu banyak itu, bukan yang orang-orang beda agama. Itu banyak yang Kristen-Kristen itu sudah berpesta pora di pantai sekarang, ya kan? Nah, tapi kita bersyukur yang ada pada saat ini kita masih mengutamakan Tuhan. Amin. Karena seperti lagunya tadi, hanya bersama Tuhan kita mampu. Tanpa Tuhan kita ini sia-sia, ya kan? Seperti kemarin dikatakan bahwa Bapak Gembala bilang kita hidup, ya kan? Sekali tertiup hilang tak kemana. Khotbah berkata, sia-sialah hidup kita seperti menjaring angin kalau tidak bersama dengan Tuhan. Jadi bersyukur hari ini, ya, hari kenaikan kita ada bersama-sama memuji Tuhan. Ada yang mungkin karena berkata ini hari libur, kan hari Minggu masih bisa beribadah, tarik selimut kembali, ya kan?
kan? Ada tarik selimut kembali, tidur, ya kan? Nah, tapi kita bersyukur kita bisa hadir. Nah, ini menjadi momen penting dalam kehidupan kita hari ini adalah hari kebangkitan, hari kenaikan, ya. Berapa lama Tuhan Yesus ada di bumi setelah dia bangkit? 40 hari, ya. 40 hari dia menjalani bertemu dengan para murid dan dia waktunya untuk naik. Apa yang terjadi kalau Yesus tidak naik? Apa yang terjadi kalau kita alami bahwa Yesus itu tidak naik? Banyak proses memang yang Tuhan kerjakan. Jadi tidak berhenti hanya di situ. Dia harus datang sebagai manusia, dia lahir. Kita pikir sudah selesai. Makanya banyak orang berkatakan dia raja, bagi dia memimpin. Orang beranggapan bahwa pada bangsa itu Yesus langsung sudah menjadi raja dan memimpin, tidak akan pergi lagi. Mereka pikir Yesus datang, lahir, sudah langsung jadi raja, memimpin bangsa Israel. Ternyata tidak pada situ. Dia harus mati. Ya kan? Dan mereka bingung. Loh, katanya jadi raja, memimpin kami. Tapi kenapa dia harus mati? Bagaimana begitu? Dan setelah itu ternyata masih ada proses yang harus dikerjakan. Dia harus bangkit. Dan waktu kematian, pengikutnya semua gundah gulana, ya kan? Tawar hati karena yang mereka percaya memimpin mereka sudah meninggal. Dan Tuhan Yesus bangkit, memberikan kekuatan kepada mereka. Dan mereka senang, bersemangat, bersukacita karena Yesus sudah bangkit. Selama 40 hari Yesus sudah mati mereka. Ternyata ada saatnya Yesus harus tinggalkan mereka juga. Prosesnya ada proses. Dan dia harus naik. Dan setelah dia naik, prosesnya yang terakhir akan datang. Dan itu yang kita tunggu. Kapan? Tidak tahu. Hanya Bapa yang di surga yang tahu. Iya kan? Makanya dibilang Tuhan dalam firman-Nya, 1 hari bisa 1000 tahun bagi Tuhan. 1000 tahun bisa 1 hari bagi Tuhan. Tuhan bilang tanda-tanda yang sudah dekat. Ada yang bilang 2000, tahun 2000, tahun ini nggak tahu kita kapan. Bisa jadi besok, bisa jadi tahun depan, bisa jadi 100 tahun lagi. Hanya Tuhan. Tugas kita apa? Berjaga-jaga. Seperti wanita bijak, menyalakan terus, menyiapkan pelita, ya. Nah, dan menyiapkan minyak. Apa yang terjadi kalau Yesus tidak naik? Kita coba dulu pengantar sebelum kita masuk peristiwa kenaikan Yesus. Jadi Yesus ini memang harus naik. Kita coba baca ayat 6, Yohanes 16 ayat 7. Bilang ketemu? Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin. Waktu Yesus masih di bumi, Yesus ada di mana? 40 hari itu Yesus ada di mana? Di Papua? Di Sentani? Di mana? Yerusalem. Berarti kalau kita mau ketemu Yesus ke Yerusalem. Sampai hari ini saya masih berdoa kapan saya ke Israel. Ya kan? Kalau Yesus tidak naik, orang-orang percaya akan susah ketemu Tuhan. Terbatas uang lingkupnya. Ya kan? Itu yang pertama. Terus kalau Yesus tidak naik, nubuatan tidak akan terjadi.
kita di surga. Lagunya tadi kan ada. Lagu yang kedua dari lagu Presley ya. Dia bangkit untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia naik untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi kalau Yesus naik, nggak ada tempat. Tuhan yang menyediakan tempat. Dan yang paling penting, Roh Kudus itu tidak akan datang kepada kita. Orang-orang percaya. Yesus naik dulu, baru Roh Kudus itu. Kalau zaman perjanjian lama, kita lihat hanya orang-orang tertentu yang keperluan Roh Kudus. Tidak orang-orang sembarangan. Tapi kita bersyukur di dalam perjanjian baru, di mana Tuhan sudah naik dan Dia mengirim Roh Kudus. Amin. Jadi proses naik itu penting. Harus naik. Gak boleh tidur. Ya. Dan kita lihat proses kenaikannya sekarang. Kita belajar. Kisah Para Rasul ayat yang pertama. Kita baca ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan ayat yang ke-6, Bapak Ibu dan Saudara semua baca yang ke-7 sampai kita baca yang ke-11 secara bergantian. Dengan perikop Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu yang naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Amin. Nah, ini dari peristiwa Yesus naik, ya. Dan hari ini kita belajar dari peristiwa kenaikan Yesus. Apa yang akan kita pelajari? Kita akan belajar di ayat yang ke-11. Ya. Di ayat yang ke-11 kali ini kita belajar. Kalau sebelumnya saya sudah mengajar tentang bagaimana kuasa Roh Kudus itu diturunkan. Sekarang kita belajar tentang ayat yang ke-11. Ya. Ayat 11. Sekali lagi saya ulang. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Dikatakan di sana, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Mungkin kalau kita ada di posisi waktu itu juga bersama-sama, kita melihat Yesus naik ke surga dan kita akan sama-sama melihat ke langit, ya kan? Dalam teks bahasa Yunani, kata melihat di sini menggunakan kata antinisontes yang berasal dari kata antinison, ya. Artinya bukan sekedar menoleh, melainkan menatap dengan terpaku, terpesona hingga linglung, atau memandang tanpa melakukan apa-apa. Pasti pernah nggak kita seperti itu? Melihat sesuatu sampai ditegur, hei, hampir dipukul baru sadar, wah dia saking terpesonanya, gitu kan? Kalau bahasanya anak-anak muda ini, waktu anak gadis melihat cowok ganteng, ya kan?
waktu anak laki-laki pemuda lihat cewek cantik lewat, sampai terpesona, gitu kan? Sampai lewat pun begini, kemana orangnya dan ikut terus matanya, udah, ya kan? Sampai terpesona. Begitu. Nah, itulah yang terjadi pada saat itu. Murid-murid melihat, dan ketika mereka terpesona, tidak melakukan apa-apa, mereka hanya melihat, memandang ke langit seperti orang linglung. Malaikat menegur mereka. Para murid karena mereka terpaku memandangi ke langit. Dan Tuhan tidak ingin kita menjadi gereja yang anti kontes, ya. Hanya terpaku melihat ke atas. Menjadi penonton rohani yang pasif dan menikmati kenyamanan. Ruang ibadah tanpa peduli pada dunia luar sana. Tuhan mau kita mengalihkan pandangan dari langit, lalu melangkah ke atas bumi, ya, untuk melayani. Waktu Yesus di bumi, siapa yang melayani? Yesus, kan? Melakukan mujizat. Yesus. Murid-murid ngapain? Hanya melihat dan mengikuti apa yang dilakukan Tuhan. Proses kenaikan ini seperti kita sedang ada dalam perlombaan estafet. Tahu perlombaan estafet? Ya kan? Lari estafet. Lari estafet itu kan meneruskan, bukan cuma satu orang. Orang pertama berlari maraton, sampai di orang kedua dia teruskan. Orang pertama ngapain? Masih pelari? Selesai. Dan inilah yang terjadi di proses kenaikan. Yesus sudah memberikan contoh melayani seperti apa, melakukan mujizat seperti apa. Dan masa dia di bumi sudah selesai. Dia harus naik. Dan tongkat estafet itu dikasih sama siapa? Para murid. Dan tidak ada lagi waktunya hanya cuma melihat, terpaku dan memandang ke langit. Di mana Yesus berada? Kita harus menangkap tongkat estafet dan Tuhan kita. Makanya Tuhan bilang dia barang siapa sudah menerima Roh Kudus, ya kan? Menerima kuasa Roh Kudus, kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan mendapat kuasa. Ya itulah tongkat estafet yang Tuhan kasih. Kamu selanjutnya. Dan bayangkan sebuah stadion sepak bola yang megah seperti Lukas ini. Baru-baru kemarin tuh, Persipura melawan FC petang. Semua datang dari berbagai kalangan, banyak kan? Di dalam stadion itu mungkin ada 8.000 penonton yang duduk santai di kursi santai. Ada yang VIP, ada yang ini. Sampai ada yang rebutan mau nonton lewat apa segala macam caranya supaya naik. Kerjaan penonton apa itu? Melihat kan? Setelah mereka apa kerjanya? Mengkritik, ya kan? Hai, nomor 1 kurang maju. Dia itu nggak kira. Penonton kan biasa begini. Nah, berteriak, mengkritik pemain, terus apa lagi? Itu wasit, ya kan? Jajan-jajan, cemilan sambil makan sambil nonton. Dan begitu banyak penonton, 80.000 penonton sekitar itu. Mungkin di sini nggak tahu sekarang berapa habis tiketnya. Tapi yang ditonton hanya berapa? 22 pemain. Begitu banyak yang penonton, hanya pemain itu hanya ada 22 pemain yang berlari, kelelahan, yang kan berkeringat, berjuang keras dan berusaha memenangkan pertandingan. Yang lanjut penonton. Nah, hari-hari ini banyak gereja yang seperti saat ini, ya? Persis seperti stasiun.
Mayoritas jemaat itu sekarang banyak memilih menjadi penonton. Mereka datang hari Minggu, duduk, mendengar khotbah, bernyanyi, mengkritik. Ini bagus ya, ini panas sekali ya, ini begini ya, ini begini ya. Mengkritik, pada pujiannya begini, sikapnya begini, musiknya begini, pengajarannya begini, pendekanya begini, mama kepalanya begini. Malas ya, WL-nya masih lajang. Canda, siap komandan. Jadi banyak jemaat begitu. Apalagi kalau di gereja-gereja besar, itu kan banyak jemaatnya, ya kan? Mungkin berapa persen yang melayani, berapa persen yang mengkritik. Jadi pelayanan gereja hanya dikerjakan oleh orang, segelintir orang yang cukup lelah. Nah, hari ini Tuhan memanggil kita semua di proses kenaikannya, diingatkan kembali, kita bukan lagi penonton. Makanya Bapak Gembala sama Mama Gembala selalu bilang, para pengurus koordinator bilang, siapa yang ingin melayani silakan. Pelayanan itu banyak. Nanti akan saya jabarkan, bukan hanya di gereja tapi di lingkungan. Jadi ini saatnya kita bukan lagi hanya melihat ke atas, Tuhan, kapan kau turun, kapan kau datang melayani kami lagi. Jangan tunggu Tuhan lagi, jangan tunggu Tuhan baru datang dulu ke bumi kedua kalinya baru kita melayani. Ini waktunya kita. Amin. Amin. Lagunya dari bilang awal. Dia panggil nama sang. Terus kita jawab apa? Jawab ya. Jangan jadi jauh. Harusnya bergerak. Kalau malam ini tiba-tiba Tuhan datang, seperti datang kepada Samuel. Kalau Tuhan panggil nama kita, apa jawaban kita? Atau kita bilang, Tuhan, ya ini saya, utus dia. Dia lebih layak, dia lebih pintar berkata-kata. Saya tidak, Tuhan. Seperti siapa? Musa. Nah, jadi ini hari di mana kita diingatkan kembali supaya bukan menatap langit, tetapi melangkah ke bumi, melanjutkan estafetnya Tuhan di hari kenaikan ini. Hari-hari ini gereja-gereja krisis apa? Bukan krisis keuangan, krisis pelayan. Tuhan sudah bilang, tuayan sudah menunggu, ladang siap dijual, tapi penuai-penuainya itu kosong, sedikit sekali. Nah, kita harus mau ambil bagian. Tuhan memanggil setiap kelompok usia bergerak aktif. Jadi tidak ada perkataan Tuhan saya masih anak-anak, saya masih remaja, saya masih pemuda, saya sudah lansia, sudah pakai tongkat. Tidak ada. Ketika estafet itu diberikan, tidak ada memilih-milih. Tidak firman Tuhan berkata di sini, tetapi kamu akan menerima kuasa, hai yang muda-muda saja. Tidak ada. Yang tua-tua tidak ada. Tidak ada firman yang berkata begitu. Tidak ada dikatakan di sini, kamu akan menerima kuasa hanya bagi orang-orang yang sempurna, yang cacat. Tidak ada ayatnya begitu. Tapi firman Tuhan itu kepada semua orang. Ketika Roh Kudus itu turun pada kamu, dan itu semua orang yang percaya dan menerima Roh Kudus. Kuasa itu anak-anak, orang dewasa, remaja, pemuda, lansia, sampai yang besok lagi mau meninggal masih juga bisa jadi saksi Tuhan. Kapan terakhir selesai?
waktu garis sudah panjang, nah selesai sudah. Ya. Sebelum itu garis panjang belum selesai, kita pegang tongkat estafetnya Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang mau selesai hari ini? Kita doakan sama-sama. Tuhan, panggil. Enggak ada kan? Enggak ada yang mau selesai. Berarti kita semua masih mau harus pegang tongkat estafet Tuhan. Amin. Amin. Anak-anak dan remaja. Mana yang anak-anak SD ini? Ah, itu banyak nih ya. Ada di sekolah minggu. Firman Tuhan berkata dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Apa? Jangan seorang pun menganggap kamu muda. Ya? Menganggap kau rendah karena kau muda. Jangan seorang pun menganggap kau rendah karena kau muda. Timotius itu masih anak muda, ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi, kalau ada yang berkata, kakak, anak SD, oh bagaimana saya menjadi saksi Tuhan, bagaimana saya melayani Tuhan. Jadilah teladan. Ada teman susah, berikan penghiburan, jangan dibully. Ya, saya lihat kadang anak-anak SD ini kalau ada temannya jatuh, ada temannya yang nilainya rendah, bukannya dikasih penghiburan, dikasih support, dibully. Nah itu salah. Jadi menemani teman yang tidak punya teman, atau membela teman yang sedang dirundung atau dibully, itu kan bisa, itu bentuk pelayanan. Menjadi saksi itu tidak harus berdiri di jalan-jalan, ikut Tuhan, bertobatlah. Tidak selalu begitu. Itu ada orang-orang yang memang Tuhan tetapkan, Tuhan panggil untuk kerjaan begitu. Tapi ada orang-orang yang Tuhan panggil itu untuk di masyarakat, di lingkungan, di sekolah, kita punya gerakan masing-masing. Kan Tuhan bilang apa? Kita ini adalah tubuh baik Roh Kudus. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada telinga. Telinga tidak bisa berkata saya mau jadi tangan, nggak bisa. Kaki nggak bisa berkata saya mau jadi tangan, nggak bisa. Mereka sudah punya tugas masing-masing. Seperti itulah kita dalam menjadi saksi Tuhan. Amin. Coba bayangkan, seluruh orang percaya dari ujung kutub utara sampai kutub selatan, semua jadi gembala. Terus gimana siapa? Semua dipanggil jadi gembala. Terus gimana siapa? Setiap orang bekerja, setiap orang pun siapa yang ada? Gak ada kan? Jadi ada tugas masing-masing. Mungkin dipanggil pendeta, tapi belum tentu jadi gembala. Saya pendeta, tapi gak gembala. Ya kan? Ada yang jemaat biasa-biasa, dipanggil jadi jemaat biasa. Tapi apa? Jadi singa, jadi baik. Gak semua. Jadi ada tugas masing-masing. Nah, anak-anak itu tugasnya apa? Di sekolah. Terus apa lagi di rumah? Itu di rumah berhenti cuma merengek sama mama. Ya, yang anak-anak sekolah ini berhenti. Jangan cuma merengek minta jajan. Mama aja jajan ini, ya. Tapi bangun tidur, lagunya itu bangun tidur terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis apa? Mana? Bersihkan tempat tidur kan tidak? Ayo yang sekolah minggu. Nah, itu kan bentuk pelayanan. Melayani siapa? Orang tua. Ya kan? Nah, hormatilah orang tuamu. Hukum Taurat yang ke-5. Salah satunya bentuknya apa? Membantu orang tua. Jangan jadi bos. Saya aja berusaha ngajar anak saya jam 3 tahun itu kelas kalau masalah bersih-bersih. Nanti dia bilang, bapak saya bantu bapak lipat selimut. Padahal belum bisa, selimut aja bisa aja. Yang penting dia berusaha untuk belajar membantu. Kita harus ajar. Ya. Terus di gereja selesai pada sekolah minggu berinisiatif membantu guru mengumpulkan sampah, kertas, dan merapikan kursi. Ya. Jadi buku sekolah minggu juga harus diajar.
Jangan, supaya mereka mulai terlibat dari hal kecil. Ada sampah, uang sekolah minggu kotor, meja, itu melayani Tuhan. Kan Bapak Gembala bilang pelayanan itu tidak harus mimbar. Sikat toilet itu pelayanan. Membersihkan lingkungan halaman itu pelayanan. Pelayanan itu banyak. Kan firman-Nya, lakukanlah segala sesuatu seperti kamu lakukan untuk Tuhan. Ketika kita melakukan untuk Tuhan, itu sudah melayani Tuhan. Amin. Nah, terus pemuda dan kaum profesional. Jadi kaum pemuda ini dan kaum profesional ini berarti pemuda yang sekolah studi sama kaum profesional itu pemuda tapi masih sudah bekerja. Selainnya yang masih belajar, ya kan? Itu masih kaum profesional. Nah, jadi di mana kita melayani, melakukan estafetnya Tuhan? Bumi pelayananmu adalah tempat kerjamu, lingkunganmu, studimu. Itulah ladang kita, tempat kita bertani. Di mana estafet itu Tuhan kasih. Kamu teruskan estafet ini di ladang kerjamu. Kamu teruskan estafet ini di kampusmu. Itu estafet yang Tuhan kasih. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang juga kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam pekerjaan, generasi muda ini harus bisa berkata tidak untuk ikut-ikutan korupsi waktu. Korupsi itu dimulai dari waktu. Jadi jangan berkata bahwa korupsi itu langsung uang, tidak. Waktu. Belajarlah jangan korupsi dalam waktu. Amin. Dalam pekerjaan. Ini sangat bentuk pelayanan. Kan pelayanan itu apa? Memberikan teladan. Jam kantor pulang jam 4. Pulang jam 3. Itu korupsi waktu. Sudah tidak menjadi contoh. Kan salah satu yang sering jadi contoh adalah Mahatma Gandhi. Dia percaya Yesus, kalau kemarin boleh ikut, mungkin di tempat saya selalu mungkin memang. Dia percaya Yesus itu luar biasa, tapi pengikutnya tidak seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus konsisten dengan waktu. Amin. Jadi kalau kita jangan suka-suka korupsi waktu, apalagi waktu ibadah. Betul? Coba kau lagi bersantai, bakar barbecue, di pantai lagi bakar babi guling lagi diputar-putar situ kan. Dibilang waktu tinggal 1 jam, cepat sekali ya, sampai sore boleh, ya kan? Putar musik lagi, ya kan? Minum-minuman datang lagi. Malam boleh, malam, putar lagi. Pengen lanjut terus, tapi coba waktu ibadah. Bawa pendeta ini, udah lewatnya, 2 jam kan ibadah itu. Bosan, so kepanasan. Saya tanya, biasanya yang kepanasan itu kalau dalam hadirat ibadah itu siapa? Kan seperti saudara kita kalau mereka baca ayat-ayat mereka kan seperti film-filmnya kan langsung roh jahat kan kepanasan. Jadi kalau kita lagi ibadah, apalagi karena ada pengajaran firman Tuhan, kalau kita udah panas, lama sekali. Aduh, so, koyak kiri, koyak kanan, kasih kode-kode di belakang. Itu lagi rohnya lagi kepanasan, ya kan? Rohnya lagi kepanasan. Setan itu makanya. Gak tahan lagi, pura-pura ke toilet nih, pergi ke toilet, ya kan? Sampai toilet apa? Buang setannya. Makanya kita
harus berjuang, ya, harus semangat. Amin. Kita harus ingat tongkat itu, estafet itu ada sama kita. Apalagi kalau mulai dengar khotbah, betul? Mata sudah dimana? Telinga sudah mulai nutup, sedikit lagi nutup, mata sudah begini. Coba kalau kita hadir dalam pembagian hadiah, barang siapa yang tidak mendengar namanya dipanggil 2 kali akan dilewatkan dan tidak dapat hadiah. Mata sudah mulai. 2 jam kemudian menumpang nama, tapi mata masih tutup mana? Tidak akan menutup. Kalau dibilang pembagian hadiah, padahal ibadah itu dengan firman itu adalah pembagian hadiah. Hadiah apa? Hadiah surga. Surgawi. Amin. Amin. Tapi kadang kita selalu terlena dengan hal ini. Karena kenapa? Karena Yesus sudah naik. Coba kalau Yesus waktu itu hadir setiap hari sama-sama dengan kita, pasti mata kita akan terbuka terus. Tapi kan tidak ada waktunya itu. Tuhan harus naik karena prosesnya. Dan kita lupa ada Roh Kudus yang mantap. Amin. Ada Roh Kudus yang mantap. Karena saya sering ditegur Roh Kudus, ya kan? Kadang kita lagi ibadah atau mendengar firman, terkadang ada saat beberapa detik itu kan itu saya bilang, kadang kuasa-kuasa alam semesta ini yang membuat kita segilang sesaat. Karena saya kena tegur, kadang kena sentuh. Kadang pas lagi dengar kamu tiba-tiba pikiran ini terbang, pikirkan yang lain, langsung. Tadi firmannya apa nih? Kita lewat. Itu kayak itulah pencuri, ya kan? Firman yang jatuh, benih yang jatuh di batu-batu, datang gunung, langsung di bawah. Itu udah terkadang gitu. Makanya kita harus fokus dalam hal ini. Susah untuk menjaga itu. Makanya menjaga pelita itu nyala susah. Angin tiup kencang, apalagi kalau coba jaga pelita di tengah laut. Jaga pelita di tengah laut. Bukan pakai lampu senter ya, tapi pakai lampu minyak. Jaga di tengah laut. Yang datang badai, coba. Bisa tidur, jaga. Bisa santai-santai sambil nonton, mat. Kita harus jaga betul-betul angin dari mana. Jaga betul, jaga. Kita kalau generasi-generasi yang mungkin sudah dewasa umur 30-an masih dapat kan. Saya masih dapat waktu masih anak-anak, masih zaman pelita, obor pakai minyak tanah, yang gelap hitam langit semua ada bulu ini. Kadang nggak ada korek, sekali nyala itu. Kalau korek habis, mama suruh jaga, jangan sampai padam. Terus setengah mati, jaganya kalau datang angin tutup pintu, tutup ini segala macam, ya kan? Supaya jangan mati. Karena korek nggak ada lagi. Siapa mau cari korek malam-malam, ya kan? Jaga, susah. Nah makanya kita harus jaga dengan Roh Kudus. Amin. Jaga itu, jangan sampai padam. Nah, media apa? Jadi kita harus jangan konsumsi waktu, mulai teladan dalam waktu. Tuhan Yesus konsisten dalam waktu. Setiap jam 3 pagi dia berdoa, ya kan? Tidak menyebarkan gosip di kantor, di tempat kerja. Jangan suka sebar-sebarkan gosip. Itu kan salah satu contoh pelayanan. Yang kita harus sebarkan apa? Firman. Kenapa kawan? Oh lagi susah. Tenang. Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadanya, sampai ke firman. Tanpa tak perlu. Kenapa kawan? Lagi masalah. Bentar, kita buka dulu kitab Kisah Para. Gak perlu begitu. Langsung saja firman. Gak perlu lagi bilang di dalam Yohanes pasal ini. Gak perlu. Apalagi kalau bukan beda agama. Kita bilang begitu langsung kita ditoki langsung. Langsung aja isinya, gitu kan? Kutip Amsal banyak gitu. Kata-kata penghiburan, ya kan? Kata-kata motivasi di Mazmur. Langsung sampaikan. Makanya harus banyak baca firman. Amin. Nah, dan bekerja paling jujur, bahkan saat bos tidak melihat.
Ikut tongkat estafet dan Tuhan kasih. Tuhan sudah naik ke surga. Gak perlu lagi lihat-lihat. Seperti para murid. Tuhan gak paksa-paksa, kamu harus begini. Mereka bergerak karena sudah ada Roh Kudus. Mereka meneruskan tongkat estafet itu. Gak perlu harus ada Tuhan baru hadir, baru kita kerja gitu. Padahal kita percaya bahwa Tuhan bisa melihat. Makanya di lagu sekolah minggu berkata, hati-hati gunakan apa? Hati-hati gunakan tangan, hati-hati gunakan kaki, karena mata di surga melihat ke bawah. Ya kan? Jadi hati-hati. Nggak perlu harus ada bos. Saya selalu bilang sama teman-teman saya, nggak perlu kita harus ada pemimpin datang kerja. Saya tipe orang yang nggak ada pemimpin mau kerja. Apa yang saya kerjakan kerjakan. Nggak perlu harus ada pemimpin, karena pemimpin saya adalah siapa? Nggak perlu. Hal sepele. Apakah harus datang pemimpin baru kita sikat toilet? Nggak perlu. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Amin. Semua dimulai dari masa muda. Makanya kita orang dewasa mulai didik yang generasi muda. Mereka di rumah harus diajar. Tanpa orang tua pun harus ada kerja. Seperti semut, belajarlah pada semut. Tuhan bilang, hai pemalas, belajarlah pada semut. Karena semut itu tanpa ada pemimpin, mereka akan bekerja. Apalagi kita yang pegawai-pegawai. Seringkali kan kita nonton di di Facebook, di internet, di YouTube. Setelah ada pimpinan belusukan nggak ada orang, ya kan? Kalau diumumkan besok kepala dinas Bolatang itu sibuk kerja sekolah. Kepala dinas pulang, kerjanya ngapain? Foto berkas, libur, ada yang jalan-jalan, anak mau. Kalau kita anak Tuhan malu kita. Tunjukkan, kamu bisa jadi berkat, jadi saksi. Kalau orang tanya, kenapa kamu sejujur itu? Kenapa kamu kerja ini? Karena yang saya lakukan itu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Langsung bilang. Jadi saksi. Oh, luar biasa. Anak Tuhan berarti. Harus jadi contoh. Di media sosial, kita bisa menjadi berkat, menghentikan kebiasaan berkomentar negatif atau jempol yang tajam. Mulailah membagikan ayat Alkitab, kata-kata penyemangat atau konten yang membangun iman orang lain. Jadi banyak orang berkata, kakak saya tidak bisa melayani. Hei, media sosial bisa pakai pelayanan. Saya senang dengan sekarang banyak generasi muda yang bikin konten pelayanan. Seperti yang kemarin Bapak kirim itu. Ya kan? Itu kan gampang bikinnya. Itu tinggal kita masukkan kata-kata, minta di AI, mereka akan buat video dan kita bagikan di media sosial kita. Bisa. Ya kan? Bisa. Jadi setiap orang yang membuka, baca. Siapapun yang baca, siapapun yang buka, otomatis setelah tidak langsung dia sudah membaca firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Secara tidak langsung kita sudah menginjili semua orang lewat media sosial. Jadi banyak caranya untuk menggunakan pelayanan estafet yang Tuhan kasih. Dalam finansial, menyisikan sebagian keuntungan usaha atau gaji, menjadi orang tua asuh, bagian anak yang bersekolah, atau sedikit-sedikit lagi. Saya tidak sombong, tapi saya harus berbagi. Saya ketemu dengan murid saya tanya sama teman saya, mereka kemana? Mereka pergi cari makan. Kemana cari makan? Kirim orang yang kenal mereka. Loh, kok bisa begitu? Mereka itu anak-anak rantau, sekolah di Papua. Anak-anak rantau yang sekolah di Papua, jadi orang tuanya susah di sana. Kadang, jadi kalau misalnya nggak ada makanan, ya mereka tahan sampai pagi, nggak makan. Makanya beberapa kali saya ngajar itu mereka bolak-balik malaria, nggak makan, nggak ada makanan. Saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya kasih? Kadang saya datang bawa mie, saya kasih. Apa yang bisa saya kasih? Karena saya ada makanan, saya kasih mereka. Saya pulang dari les komputer, saya ngajar, saya bilang, saya ke dokter bilang, ada gini. Ya? Nggak harus mahal, kan? Mereka penting bisa makan malam itu. Itu melayani.
Jadi jangan lupa. Saya diajarkan oleh satu dosen saya berkata, berkat yang kamu terima, itu kamu harus doakan sama Tuhan. Dan berkata sama Tuhan, Tuhan, saya percaya dan yakin berkat ini bukan hanya untuk saya. Tunjukkan saya harus membaginya untuk siapa. Lewat mana dan dengan cara apa. Ingat, kita di sistem kita adalah diberkati untuk memberkati. Jangan lupa sistem Tuhan itu. Kita diberkati Tuhan untuk memberkati. Nah kalau sampai dibentak di kita nggak memberkati, berarti hukum itu salah. Makanya Tuhan mengajar, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Semakin banyak kamu memberi, semakin banyak kamu diberkati. Hukum dunia berkata apa? Semakin banyak menabung akan semakin kaya. Itu dunia. Tapi Tuhan berkata, semakin banyak kamu mengeluarkan untuk umat Tuhan, orang-orang susah di luar sana, anak-anak janda, anak-anak yang piatu, janda, fakir miskin, orang terlantar, semakin banyak kamu mengeluarkan, semakin banyak kamu mengeluarkan. Itu dunia. Makanya jangan kita heran, Tuhan, kenapa orang-orang yang beda agama mereka makin sukses, makin diberkati? Ya karena ada hukum itu. Hukum kamu Tuhan. Orang semakin banyak menabur, semakin banyak itu. Nah, kita bisa melayani orang itu. Bukan SKP yang Tuhan kasih. Makanya Tuhan hadir waktu selama dia di bumi 40 hari dan segala macam. Sebelum itu juga Tuhan selalu memberi. Apakah dia pernah mengambil? Malah dia memberi. 5 roti 2 ikan, dia memberi. Dia tak makan. Tuhan orang datang dan Tuhan bagaimana ini mereka makan? Tuhan kasih makan. Ya kan? Tuhan menyediakan. Tuhan sudah ajar. Apakah waktu itu Tuhan orang kaya? Tidak. Tapi dilakukan dengan mujizat. Kita bisa melakukan. Makanya Tuhan bilang apa? Berilah yang ada pada. Kan Tuhan tidak paksa. Berilah yang tidak ada padamu. Belum. Bingung kita. Kita aja nggak punya, masa Tuhan suruh kasih. Tuhan suruh kita kasih sama tetangga kita mobil, sedangkan kita nggak punya mobil. Itu nggak stres, ya kan? Mungkin pusing kepala kita. Tidak, tapi Tuhan tidak unik. Berilah yang ada padamu. Kalau kamu punya 2 celana, kasih 1 celana ini. Kalau kamu punya 2 kain, kasih 1. Artinya apa yang ada pada kita kasih. Seperti janda. Gimana? Misalnya, apa yang ada padanya dia kasih. Walaupun itu habis. Seperti yang kemarin, kalau kini, ya kan cuma 1 nih. Dan itu pernah saya alami. Peristiwa itu pernah saya alami. Waktu saya nonton yang di Kini Papa, saya bilang, oh luar biasa. Saya pernah mengalami. Di kantong saya tinggal cuma 100.000. Dan itu uang paling besar. Nggak ada lagi uang yang paling besar kan? Cuma 100.000. Di kantong saya cuma 100.000 paling besar. Dan di mana saya bergejolak itu, buntak gitu kan? Itu saya masih mahasiswa. Saya liburan ke Bengkulu dan beberapa hari lagi saya harus pulang ke Jawa untuk kuliah. Dan itulah uang saku saya satu-satunya. 100.000. Hati bulan-bulan waktu ngambil itu, ya kan? Waktu mempraktekkan iman ini cuma mahasiswa. Itu memang susah. Jadi kami harus praktek. Saya bilang, saya berusaha mengelak, saya cari di tas ada uang receh yang lain. Tidak ada. 100.000 satu-satu. Dan dengan gagah perkasa, dengan hati yang guna-gulana, antara kembali atau tidak, itu saya ambil. Itu zaman saya masih kuliah, masih tahun berapa itu? 100.000 sangat besar, ya kan? Masih ada 200 perak itu masih terpakai. Sekarang udah sekarang 100 perak. Itu saya tarik, saya kasih masuk. Suka-suka Tuhan. Sebulan tidak ada uang. Sebulan tidak ada uang. Yang luar biasanya, sebelum saya pulang ke Solo kuliah, saya dikasih pelayanan di satu gereja. Dan itu hanya pos PI. Dan saya tidak berharap. Pos PI namanya itu, tidak berharap, cuma sedikit. Saya pulang, Bapak gimana? Kak, buat berkat. Saya hanya berkata, Pak Ustaz, 50. Ya kan? Pas saya buka di rumah, saya sampai mau meneteskan air mata saya. Tuhan, berapa? 10 kali
kali lipat Tuhan kan 1 juta. Saya kasih 100.000 Tuhan kasih saya 1 juta. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan takut jadi berkat. Itu bentuk pelayanan. Firman Tuhan yang Bapak kirim kemarin videonya itu benar-benar nyata dan saya sudah tahu. Jadi jangan takut-takut. Hari ini yang datang nanti persembahan kedua, kalau cuma 100.000 di kantong, kasih. Tapi harus dengan iman, ya. Jangan tutup. Tuhan saya kasih. Kapan dikembalikan? Tuhan cuma meminjam, ya. Itu kita jadi rentenir. Tuhan saya kasih dari 100.000 Tuhan. 10 kali lipat, 10% hubungannya. Itu kita rentenir sama Tuhan, ya. Jangan, ya. Dengan ikhlas, harus dengan ikhlas. Waktu saya berdoa kembali urusan Tuhan. Tuhan kasih. Amin. Kalau belum pernah lakukan. Yang terakhir, ini lagi orang dewasa dan orang tua itu kita harus melayani melalui teladan dan pendampingan. Kita orang-orang dewasa ini meneruskan estafet Tuhan kasih itu tidak harus dan seimbang. Tidak harus jadi sinyer yang tidak hafal lagi, ya nggak perlu. Dipaksa-paksa dari sinyer tapi nggak hafal lagi nggak perlu. Nanti jadinya seperti di depan, seperti orang yang giginya nggak ada, nggak perlu, ya. Nah, nggak perlu jadi WN, padahal suara pas-pasan, ya kan? Bukan suara mas seperti saya. Saya itu suaranya mas. Cuma karena emas dicuri orang jadi hilang. Gak perlu. Kita ambil bagian kita. Amin. Jadi kita ambil bagian kita. Apa yang kita bisa? Jangan kita harus seperti berarti melayani bos main musik padahal nggak bisa main musik. Gak usah paksa-paksa. Nanti tekan mau beda-beda. WA-nya bingung, ya paksa-paksa. Gak usah. Saya udah bilang saya dulu aja mau paksa, saya main musik, nggak bisa. Tuhan bilang bukan bagianmu. Bukannya saya nggak berusaha, saya cari kursus, saya belajar. Nggak bisa di gitar, gue salah kayak saya bukan bagian gitar, saya di keyboard. Saya belajar keyboard, wah sampai tengtong sampai berbulan-bulan, ya kan? Sampai saya bawa pinjam keyboardnya saudara ke rumah. Wow semua, udah jadi sampai capek, tidak bisa. Kayak saya harus belajar tempo sudah saya belajar tempo. Saya kursus drum 3 bulan. Habis uang, hanya kursus drum. Keluar dari situ gak bisa juga. Ketok drum pun bisa. Pas main sendiri bisa pak ketukan 4/4. Musik datang, main, nggak tahu. Ya kan, nggak pernah ada sejarahnya drum saja yang main mimpin pujian. Rap tapi drum aja musik, nggak ada. Yang ada itu keyboard tunggal, gitar tunggal, ya kan? Nggak ada drum tunggal. Nggak bisa, jadi nggak bisa. Belajar vokal, lo nggak bisa. Ya sudah, akhirnya saya menyerah. Tuhan bagian saya bukan di situ, saya yang lain. Makanya saya sibuk ngurus, saya tim seksi rekod biasanya kalau di gereja. Ngurusin yang lain. Apa yang susah-susah saya ngurusin, ya kan? Makanya kayak di Laris itu, teman-teman sudah tahu saya nggak bisa ujian, bagian saya ambil aja bagian itu. Jadi kalau kita ada event-event itu KKR, ada event-event seperti panen camping, saya langsung ambil bagian saya. Nggak perlu kita gengsi. Amin. Tongkat estafet itu berbeda-beda. Mungkin ada yang panjang, ada yang kayak listrik, ada yang ini, beda-beda. Tapi Tuhan ketika lempar tongkat estafet ketika dia naik ke surga, hanya satu ayat yang kita lihat. Kuasa itu sudah diberi. Apapun yang kita lakukan itu bersama dengan Roh Kudus, semua Tuhan beri Tuhan. Kalau saya ada bagian-bagian itu, teman-teman saya langsung jadwalnya itu bibit pujian, WM, KKR, singer. Saya langsung bagian saya apa? Saya langsung ngurusin dokumentasi, ngurusin berkas, administrasi, segala macam. Saya bagian di proyektor, saya ambil bagian saya langsung. Tanpa disuruh. Kita tahu kapasitas kita di mana. Jadi jangan ikut-ikutan. Tapi kalau udah tahu kapasitas kita, jangan juga pura-pura supaya jangan disuruh. Ingat, talenta Tuhan tuh waktu Tuhan kasih 1 talenta, Tuhan ingat dia kasih. Amin. Jangan disembunyikan. Karena ada orang itu kan, saya sebenarnya bisa khotbah, tapi saya malas. Nanti kalau saya
ketahuan mau pakai kepala khotbah, bisa dapat firman, saya susun terus. Di WA, di WBI, aja. Kamu bisa khotbah, nggak bisa nih. Padahal di tempat lain dia beritakan firman. Buat orang beritakan firman. Jangan sembunyikan talenta. Ingat, Tuhan itu. Tuhan tahu kapasitas kita harus disembunyikan. Talenta itu nggak bisa sembunyikan. Jangan coba-coba. Sembunyikan dari manusia, tapi dari atas yang ngasih nggak bisa. Itu untuk nanti namanya. Saya mau sembunyikan. Saya waktu di dunia kerja, saya itu bisa ngelas. Karena saya waktu tamat SMA, saya itu kerja di proyek, kuli bangunan. Ikut teman saya, ikut bos saya, instalasi listrik, pipa segala macam, pengelasan. Waktu datang ke sini, saya sembunyikan dulu bakat saya. Saya nggak mau kasih. Kenapa? Karena di sini satu-satunya yang bisa ngelas di yayasan saya. Kalau saya ketahuan pimpinan bisa ngelas, saya pikir, oh nanti kerjaan gimana? Saya itu, kerja terusan kerja saya. Tapi di satu titik, waktu ada pengelasan, disewa orang, dan biayanya cukup besar. Roh Kudus teguran saya. Biayanya cukup besar. Jasa pengelasan di Papua. Roh Kudus teguran saya. Saya langsung bisa. Ada pengelasan lagi, saya langsung bilang, Bapak, tidak perlu kita panggil tukang las, saya bisa ngelas, beli alat-alat. Langsung saya bilang. Dan sampai yang saya pegang, walaupun saya lelah, tapi saya waktu ngelas, saya selalu bilang terbakar tangan, muka terbakar, tangan semua terbakar. Saya selalu bilang, ini pekerjaan Tuhan. Jadi jangan sembunyikan bakar. Tuhan tuntut terus ini. Pakailah itu untuk estafet, untuk melayani Tuhan. Amin. Jadi bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Di lingkungan rumah, kita harus lingkungan sekitar kita harus menjadi pengurus yang jujur. Kita terlibat dalam terlibatan di kampung kita masing-masing. Jangan jadi siam tuan kuku. Tunjukkan bahwa kita bisa menjadi teladan, jadi terang. Terus hal-hal gampang saja, pergi melayani tetangga yang berduka tanpa memandang agama mereka. Aktif dalam bekerja bakti di lingkungan, jangan sembunyi-sembunyi. Ada lingkungan kerja, malah orang Kristen yang sembunyi, kita sembunyi. Tunjukkan kita orang Kristen yang jujur, yang benar-benar hidup dalam Kristus. Itu nama untuk pelayanan. Ya, terus di dalam keluarga, berhenti menjadi orang tua yang hanya menuntut anak, tetapi mulai melayani anak-anak dengan waktu yang untuk mendengar cerita dan mendampingi mereka berdoa malam. Ya, berapa banyak kita orang tua yang mendampingi anak kita berdoa, mengajak mereka berdoa, dampingi mereka. Jangan cuma menegur, hei kamu gini, hei. Ujungnya lama-lama anak sering, hei, jadi, jangan. Jadi hei, jangan cuma begitu. Kamu nggak boleh begini, tapi ajar juga yang baik. Kamu nggak boleh begini, tapi ajar juga yang baik. Jangan kita langsung marah-marah. Karena berapa kali kami mengalami pelayanan pelepasan anak, itu anak-anak yang pelepasan itu rata-rata sakit hati ke orang tua. Karena apa? Karena merasa mengalami tertekan. Padahal orang tua mengasihi, tapi cara didiknya salah. Akhirnya anak-anak mengalami trauma dan sakit hati, kecewa. Jadi jangan cuma menegur-negur saja, tapi ajar mereka berdoa, melakukan yang baik, belajar yang baik, berdoa. Itu mulai sekarang saya sudah ajar, walaupun tetap makan, tapi Tuhan tahu. Setiap mau makan, dia selalu saya suruh berdoa. Doa tidur dia saya suruh berdoa, saya tunggu. Kemarin pertama sekali di sekolah minggu di GKI kepada saya pelayanan, saya panggil dia, ajar sini lagi, pimpin doa sembah. Ada pun tidak tahu, saya harus lagi tanggung jawab saya. Saya keras, saya tegur, tapi saya terus mendidik. Amin. Orang tua, jadi kita juga orang tua yang harus menjadi teladan. Jangan kita bilang kamu berdoa makan, tapi bapaknya nggak makan berdoa. Jadi teladan. Bilang kamu kalau bertidur harus berdoa, tapi orang tuanya capek. Nah, berdoa. Jangan suruh gereja sekolah minggu, tapi orang tuanya malas gereja. Jadi teladan, orang tua itu harus jadi teladan. Ya. Nah, mulailah melayani dengan waktu yang dengan anak-anak dengan waktu untuk mendengar cerita. Kemarin saya nonton video satu video orang barat. Orang terus anaknya diwawancarai,
diwawancarai, dia bilang, hal apa yang kamu senangi dari bapakmu ketika dia pulang? Kenapa kamu selalu menunggu dia di depan pintu? Anaknya selalu menunggu di depan pintu, menunggu bapaknya. Karena setiap bapak pulang kerja, bapak selalu kunci. Setelah bapak datang pulang, bapak selalu ada siapa. Saya lihat itu banyak orang menangis. Berapa banyak kita orang tua yang pulang dari tempat kerja lelah, anak datang sambut kita marahin. Bapak siapa? Bapak siapa? Kau start kasih. Berapa banyak kita sebut? Itu bentuk pelayanan buat anak. Makanya saya kalau datang itu pulang, walaupun capek saya selalu datang. Mana ada bapak? Langsung penuh. Walaupun dia kadang lari, dia lari kan. Saya datang penuh. Saya harus latih kemudian sekarang. Karena kalau udah besar, udah kuliah, mau dipeluk, lari, nggak mau lagi. Tapi mulai dari sekarang kita harus peluk anak. Ada waktu, selelah-lelah saya. Karena saya waktu ada bicara sama dia, kamu bikin apa? Harus ada waktu juga. Itu bentuk pelayanan buat keluarga. Kenapa banyak anak-anak broken home? Karena orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaan. Stop. Kita bekerja untuk siapa? Untuk anak, untuk istri. Tapi waktu itu juga harus ada. Amin. Nah, di gereja kita harus bersedia menjadi mentor atau orang tua rohani bagi anak-anak muda yang sedang kehilangan arah hidup. Jadi jangan cuma di rumah, di sini juga bisa menjadi mentor. Ya, ketemu di mana saja jadi anak muda, kita bisa nasihati. Saya ketemu banyak anak muda, karena saya bergerak di anak muda dan remaja, anak-anak remaja pemuda. Ketemu, saya nasihati. Ketemu, saya nasihati. Mentor saya. Urusan mereka bertobat bersama. Amin. Itulah tongkat estafet yang Tuhan kasih. Jadi hari ini kita belajar, jangan cuma kita melihat ke atas, berkata, Tuhan kapan kau turun datang ke dunia? Tuhan kapan kau turun kembali datang ke dunia seperti engkau naik? Kapan Tuhan engkau datang memberkati saya? Kapan Tuhan kau melayani saya? Kapan Tuhan? Jangan lagi begitu. Tapi tongkat estafet hari ini, hari kenaikan Tuhan sudah diingatkan, tongkat estafet itu sudah dikasih sama kita. Kita harus meneruskan tongkat estafet itu. Firman Tuhan berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka, ajalah mereka, dan muridkanlah mereka. Itu tongkat estafet yang Tuhan kasih. Bagaimana cara kita menjadi saksi karena Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Mari saya undang WLC dan maju ke depan. Hari-hari ini kita bukan lagi penonton, tapi hari-hari ini kita adalah pemain. Dunia sekarang sedang butuh perhatian kita. Dunia sekarang sedang kacau balau. Bukan hanya di Indonesia, di Papua, tapi di hampir seluruh dunia. Karena penggenapan akan firman Tuhan dan berjalan. Inilah waktunya kita bukan lagi hanya penonton yang duduk diam di tribun, tapi kita harus bergerak jadi pemain, mengambil bagian masing-masing. Dalam pertandingan sepak bola ada back, ada kiper, ada penyerang, ada gelandang. Kita di bagian mana? Di dalam kehidupan kita. Mungkin kita di sekolah, di lingkungan, di gereja. Kita harus tahu bagian kita di mana. Tongkat estafet apa yang Tuhan kasih sama kita yang harus kita teruskan? Tanya sama Tuhan. Kalau hari-hari ini kamu belum bisa melayani, tanya sama Tuhan. Tuhan, saya di bagian mana? Saya harus melayani di bagian mana? Apakah harus di gereja? Apakah harus di luar? Banyak orang yang tidak di gereja, tapi banyak orang yang pelayanan di luar. Ada pelayanan jalanan, pelayanan panti asuhan, pelayanan konseling orang sakit, mendoakan orang sakit rumah sakit, pelayanan pelepasan banyak di luar sana. Ada juga yang harus di gereja. Tapi hal yang perlu kita tanya adalah tongkat estafet apa yang Tuhan kasih sama kita. Ketika kita mendapat itu, kita kerjakan sama-sama. Jadi jemaah yang dikasih Tuhan Yesus berangkat ke surga bukan supaya kita mengamun, hanya menatap langit. Tapi ingatlah, Roh Kudus itu memberikan kita kuasa untuk melangkah ke bumi, supaya kita menjadi saksi. Jadi jangan biarkan hidup kita habis hanya jadi penonton. Mari kita jadi pemain. Seperti Paulus bilang, kita adalah para pemain.